Halo Sobat Cerita dimanapun kalian berada, selamat datang di ASN Bercerita, ruang ngobrol santai tempat ASN Nusantara berbagi cerita dan makna Indonesia di balik peran mereka. Aku Firda Delia, PLPTIP dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan tentunya aku nggak sendiri nih Sobat Cerita, sudah hadir narasumber dari Politala dan tentunya dengan latar belakang peran yang berbeda-beda. Kuy, kita kenalan. Halo sahabat cerita semuanya, aku Hamdan Ali, PLP, TIP, Politala, sedang bisa ikut berbagi cerita hari ini. Halo, aku Hilman Adi Yahya, Peranata Komputer Politala. Semoga obrolannya nanti bisa bikin kita makin relate sama Indonesia ya. Halo semuanya, aku Ala Lestari, Pranata Komputer Terampil Politala, senang bisa ikut di ASN Bercerita. Oke nih, setelah kenalan, sekarang kita mulai ngobrol pelan-pelan ya. Kalau nih ngomongin Indonesia, biasanya yang kebayang itu bendera, lagu kebangsaan, terus peta. Nah, tapi hari ini mau dibungkus yang berbeda nih. Aku pengen sobat-sobat semua melihat dari sisi yang lebih personal. Langsung ya, narasumber kalau nih diminta memvisualisasikan Indonesia, gambaran apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Aku lempar ke Mas Hamdan dulu ya. Oke Kak Firda, kalau menurut aku nih, Indonesia itu kebayangnya dari aktivitas sehari-hari sih ya, terutama di kampus, khususnya di laboratorium. Misalnya nih, mahasiswa ketika praktik bareng, kita koordinasi dengan dosen, semua itu kerjasamanya supaya praktikum bisa berjalan dengan lancar. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi buat aku itu gambaran kecil Indonesia. Banyak peran, banyak latar belakang, tapi tujuannya sama. Dari situ terasa kalau Indonesia itu bukan cuma simbol atau peta di dinding doang, tapi ruang kerja yang bersama, yang hidup, yang dibangun dari kolaborasi kecil setiap hari. Oh, I see. Jadi bukan dari simbol yang besar-besar dulu ya, Mas Hamdan ya, Iya, Kak. malahan dari aktivitas sehari-hari. Kalau Mas Hilman gimana, Mas? Gambaran apa Ya, yang pertama kali muncul? betul. Saya setuju. Kalau kalau saya Indonesia itu kayak sistem yang saling terhubung, seperti jaringan, data dan layanan. Di mana jika satu bagian saja yang tidak berjalan, maka bagian lain pun bisa terkena dampaknya. Oke, Mbak Alal, gimana Mbak Alal? Kalau menurut aku ya, Indonesia itu memang beragam, tapi punya tujuan yang sama. Di balik layar, mungkin kita bekerja dengan cara yang berbeda, sesuai peran masing-masing, dengan latar belakang yang berbeda. Tapi pada akhirnya, output yang kita hasilkan tetap satu, yaitu pelayanan yang lebih baik dan kemajuan untuk Indonesia. Wah, Sobat Cerita menarik ya. Ternyata Indonesia itu nggak selalu hadir dalam simbol besar, tapi justru lewat aktivitas sederhana yang kita jalani tiap hari. Oke, dari visualisasi tadi kelihatan kalau setiap peran itu punya makna. Nah, aku mau gali sedikit lebih dalam nih narasumber. Sebagai ASN di posisi kalian masing-masing, bagian Indonesia mana sih yang sebenarnya sedang kalian jaga? Ya, Mas Hamdan boleh nih dikasih tahu ke sobat cerita. Tentunya nih Kak Firda, sebagai PLP, aku merasa nih bagian Indonesia yang aku jaga itu ada di sektor pendidikan vokasi, khususnya kualitas pembelajaran di laboratorium. Mungkin kelihatannya cuma soal alat, bahan, dan praktikum, tapi sebenarnya disitulah mahasiswa belajar keterampilan nyata sebelum terjun ke dunia kerja. Kalau labnya terkelola dengan baik, aman, dan fungsional, proses belajar juga jadi maksimal tentunya. Dari situ, aku ngerasa ikut ambil peran nih dalam menyiapkan SDM Indonesia yang lebih siap, lebih kompeten, dan lebih percaya diri. Gitu Kak Firda. Oke, Mas Hilman nih bagian Indonesia mana nih Mas yang sedang dijaga? Kalau aku itu ibaratnya seperti menjaga sistem dan data. Mungkin tidak terlihat, tapi itu aset negara. Kalau aman, pelayanan publik kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada dosen dan instrumen pendidikan lainnya itu bisa berjalan dengan lancar.
Oke, mantep nih. Sekarang dari Mbak Alal nih, Indonesia yang mana Mbak yang sedang dijaga? Oke, Mbak Firda. Kalau aku sih setuju ya, kita itu ibaratnya fondasi. Mungkin kita tuh nggak selalu kelihatan kerjaannya, tapi kita tuh dan kita nggak selalu disorot. Tapi dari situlah kekuatan bangunan itu ditentukan. Oke, jadi sobat cerita kalau didengar-dengar ternyata peran kita itu beda tapi tetap satu tujuan, menjaga agar Indonesia tetap berjalan, tetap melayani dan tetap tumbuh. Kadang nih ya kita mikir rasa bangga berbangsa itu harus dibangun lewat hal besar, perlu biaya banyak, padahal justru dari hal yang sangat dekat dengan kita. Indonesia itu akan terasa hadir ketika negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau begitu berarti peran ASN ini cukup krusial ya teman-teman. Oke, last but not least, menurut kalian kenapa ASN punya peran penting dalam membangun visualisasi Indonesia yang positif di mata masyarakat? Boleh Mas Hamdan? ASN itu penting dalam kampanye berbangsa dan bernegara ya Kak Firda. Karena kita adalah wajah Indonesia tuh di keseharian masyarakat. Orang mungkin nggak setiap hari bertemu pejabat tinggi, tapi mereka sering berinteraksi dengan kita sebagai ASN di layanan pendidikan. Nah, dari cara kita bekerja, melayani, bersikap, masyarakat membentuk gambaran tuh tentang negara. Jadi tanpa harus banyak bicara, perilaku pun sehari-hari itu sudah jadi bentuk kampanye nyata tentang bagaimana negara hadir di tengah warganya, Kak Firda. Oke. Selanjutnya nih Mas Hilman, gimana cara membangun visualisasi versi Mas Hilman? Kalau menurut saya, dengan apa yang kita lakukan kepada masyarakat, dampak yang kita berikan itu akan dirasakan secara langsung. Sehingga apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga itu yang dapat menjadi peran penting terhadap memvisualisasikan kita ASN dalam bentuk berbangsa dan bernegara. Oke. Mbak Alal, boleh nih Mbak Alal? Nambahkan sedikit lagi ya. Kalau ASN ini bekerja dengan baik, visualisasi Indonesia juga jadinya positif. Yang terlihat bukan cuma pelayanan yang profesional, tapi juga wajah Indonesia yang adil, ramah, dan bisa dipercaya. Oke. Berarti tanpa disadari cara kita bekerja itu sudah menjadi narasi tentang Indonesia itu sendiri ya, sobat cerita. Nah, sebelum kita tutup Yeping hari ini, aku mau minta satu hal simpel tapi bermakna dari narasumber kita. Coba deh dalam satu kalimat nih narasumber seperti apa visualisasi Indonesia versi kalian. Dari Mas Hamdan dulu. Menurut aku Kak Firda ya, Indonesia adalah ruang belajar bersama untuk masa depan. Mantap. Mas Hilman? Indonesia adalah sistem yang besar, dijaga, dan tanggung jawab. Itu adalah wajah kita di mata dunia. Gokil. Mbak Alal nih, terakhir nih Mbak Alal. Indonesia adalah keberagaman yang bekerja dalam satu arah. Oke, terima kasih narasumber. Jawaban-jawaban tadi sederhana tapi kuat banget maknanya. Oke, sobat cerita, dari Yeping kita tadi kita belajar bahwa rasa cinta tanah air tidak selalu lahir dari hal besar, tetapi dari bagaimana kita bekerja, melayani, dan menjaga peran kita masing-masing. Aku Firda Delia, pamit dari podcast ASN Bercerita. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa kita patut bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.